103.9 Elisa FM Victoria Station. Selamat sore menjelang malam, Sobat Elisa dimanapun Anda berada tentunya. Kembali hadir di sini ada SKS, siaran kuliah sore yang siap menyapa aktivitas sore Anda di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Sampai nanti di jam 7 malam yang siap memberikan Anda informasi yang sayang banget kalau misalnya nanti Anda lewatkan di Sobat Elisa. Nah, juga pastinya kalau SKS tentunya ada yang sudah hadir di studio untuk menemani Sobat Elisa semuanya selama 1 jam ke depan. Ini perlu perkenalan aja. Kayaknya udah nggak asing-asing banget ini, udah sangat familiar sama Lisa. Iya, betul banget. Yang nggak usah kenal lagi. Nggak usah. Ada Mbak Wilsa di sini yang siap menyapa selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 7 malam. Iya, Nah, betul banget. kita mau bahas apa nih Mbak Wilsa sore hari ini? Sore ini kita mau ngobrol soal enjoy kuliah daring. Enjoy kuliah daring, kuliah online-onlinean. Betul. Di Sobat Elisa apalagi masih masa-masa seperti belum tahu ya. Untuk semua aspek termasuk dalam hal ini adalah pendidikan, kita harus masih stay online atau dalam jaringan ya Mbak Wilsa ya. Apa nih Mbak Wilsa yang perlu kita pahami terlebih dahulu nih? Iya, pertama gini, memang beberapa waktu kemarin kan kita memang sudah mulai diminta oleh Presiden Jokowi untuk semuanya tuh beribadah dari rumah, sekolah dari rumah seperti itu kan, termasuk juga kuliah. Nah, sejak Maret pertengahan kalau tidak salah, serentak itu semuanya sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Demikian juga para dosen juga bekerja dan mengajar dari rumah. Nah, ini kan kalau bisa dibilang itu sesuatu yang mendadak sekali. Beda dengan mereka yang kuliah atau mengajar di universitas terbuka misalnya, atau memang sistem pendidikannya sudah terbiasa dengan pendidikan jarak jauh. Jadi itu hal yang sudah familiar, nggak masalah untuk baik dosen ataupun mahasiswa. Okay. Sedangkan karena kebetulan juga saya mengajar di ilmu komunikasi di UKSW, bagi saya yang jarang sekali menggunakan media daring untuk mengajar, untuk mendukung pengajaran, karena biasanya kan reguler ya ketemu tatap muka secara langsung, itu sesuatu yang sangat mendadak dangdut gitu. Tanpa persiapan, tanpa update juga langsung ke semuanya gitu ya. Jadi memang dari sisi dosennya, kalau ini yang saya rasakan dan beberapa teman-teman juga sebenarnya harus beradaptasi secara cepat, apalagi mahasiswa begitu. Jadi memang dalam hal ini sebenarnya dua pihak ini harus sama-sama beradaptasi, kecuali tadi yang sudah terbiasa begitu ya. Nah kemudian biasanya di masing-masing kampus itu punya semacam e-learningnya masing-masing gitu kan. Demikian juga di UKSW itu sudah ada, tetapi memang karena sebelumnya para dosen kebanyakan itu belum terbiasa menggunakan e-learning tersebut, itu yang mengakibatkan dosen juga tadi harus karena mendadak, harus tergagap-gagap, dipaksa untuk daring. Kalau nggak gitu kan gimana mau berjalan kan? Karena kalau di UKSW itu bulan Maret pertengahan itu masih semester genap kan, itu masih pertengahan. Nah ini kalau tiba-tiba di-cut harus belajar secara jarak jauh, nah ini repot gitu. Akhirnya yang di awal-awal itu saya juga merasakan, saya mengajar itu yang tadinya tatap muka offline, akhirnya saya pindah ke online. Itu kan salah sebenarnya, karena memang belajar jarak jauh itu bukan yang tatap muka, biasanya kita ketemu gitu ya, terus akhirnya karena harus online, harus daring, maka saya menggunakan Google Meet misalnya, itu untuk ketemu dengan mahasiswa, kemudian saya mengajar secara online begitu. Itu enggak benar. Kalau saya biasanya ngajar 2 jam, masa iya sih saya mau video conference dengan mahasiswa, diskusi 2 jam, itu kan sesuatu yang juga menjadi sebuah kendala begitu ya. Nah, yang kedua adalah selain tadi yang pertama dosennya juga masih harus beradaptasi, mahasiswa juga. Di akhir semester antara ini, kalau di UKSW kan pakai itu ya, itu kami membuat yang namanya survei evaluasi pembelajaran daring.
Oke. Jadi ini harus diisi oleh baik dosen dan juga mahasiswa. Semuanya wajib mengisi. Oke. Kemudian dari kami dibantu oleh tim penjaminan mutu fakultas sudah mengedarkan itu, mahasiswa mengisi, lalu dicoba direkap. Apa sih kendala yang ada, yang dihadapi oleh mahasiswa apa? Ini saya tidak lagi belum ngomong soal dosennya ya, dosennya nanti saja deh. Ini khususnya ke mahasiswa terlebih dahulu karena juga harus menjadi perhatian kita semuanya gitu. Ternyata ada cukup banyak kendala yang dihadapi oleh mahasiswa yang pada akhirnya itu membuat kuliah daring itu jadi banyak yang bilang membosankan. Banyak yang bilang membosankan. Terus yang kedua ngabis-ngabisin kuota, nggak asik deh pokoknya. Karena apa? Kalau saya lihat secara umumnya terlebih dahulu adalah itu tadi, dosen yang tadinya ngajar offline tatap muka itu hanya dipindahkan saja. Ya udah sekarang karena nggak bisa ketemu kita lewat ini ya Google Meet, lewat Zoom meeting dan sebagainya. Sekali lagi bukan seperti itu. Akhirnya bikin apa ya, mahasiswa bosan. Orang kalau misalnya ketemu tatap muka saja, kalau cara mengajarnya nggak asik, serius banget, saya ini bawaannya serius. Ya kalau bercanda tuh ya nggak selalu lah kita di kelas, kita hanya untuk mencairkan suasana aja sesekali aja. Kan ada dosen yang memang bawaannya tuh ngocol ya, enak banget kalau ngajar tuh kayak cerita gitu. Itu kalau misalnya yang offline tadi dibawa ke online mungkin masih asik ya, dosennya asik gitu. Tapi kalau yang serius, waduh, udah di kelas biasanya udah kan? spray gitu langsung diam, sekarang tambah nih pas online-nya. Jadi kan pertama mungkin faktornya ada, kita nggak menyalahkan juga mahasiswa karena mungkin dosennya saja membosankan, mungkin caranya mengajar nggak asik, mungkin media yang digunakan nggak variatif kan begitu, hanya pokoknya tatap muka aja. Nah beberapa kali saya juga melakukan itu, jadi saya pikir tatap muka, nanti saya beri tugas atau sebelum minggu depan ada pertemuan, ada semacam, sebenarnya bukan tugas yang untuk dinilai sih, hanya aktivitas saja supaya mahasiswa itu nanti kalau pas ketemu online itu nggak akan banyak makan kuota. Saya ngajar tuh paling lama itu 1 jam. Kalau lebih dari itu juga saya juga kasihan mahasiswanya juga kasihan gitu. Kita juga capek juga natap layar terus ya sebenarnya. Ternyata bener loh, itu ternyata betul. Karena kita biasanya kan kalau menatap layar itu hanya ya kalau browsing apa kan yang asik yang kita sukai. Nah saya juga mengambil pengalamannya dari situ loh. Kalau kita suka, kalau kita senang dan memang kita butuh, kita nyari tuh. Mau di depan layar HP seberapa lama pun pasti kita betah kan. Nah makanya bagaimana caranya supaya mahasiswa itu ketika harus menatap layar laptop atau HP itu mereka betah banget gitu. Kayak mereka lagi browsing, cari-cari fashion yang online bagus gitu apa. Iya betul. Ya kan gitu online kan. Bisa. Nah, kalau bisa direkap sebenarnya banyak hal, tapi kurang lebih ada 5 yang merupakan kendala yang utama untuk mahasiswa gitu. Kita langsung di-sharing aja. Boleh nih sahabat Lisa, untuk semuanya nanti juga kalau misalnya mungkin ada pengalaman atau pertanyaan bisa disampaikan di sini juga ya, Mbak saya di 0815760262 dan juga di 0298315155. Kita mungkin bisa langsung masuk ke kendala nih Mbak Wilsa. Yang pertama mungkin apa sih yang menjadi concern terbesarnya ketika melaksanakan perkuliahan daring ini? Yang pertama itu adalah soal jaringan, infrastrukturnya begitu ya. Saya rasa di fakultas lain atau mungkin universitas lain juga mengalami hal itu. Nah, ketika pemerintah menetapkan yang namanya social distancing, physical distancing, itu otomatis mahasiswa yang waktu itu belum terlalu ketat kan, ada yang pulang ke daerah masing-masing karena orang tua khawatir dan sebagainya. Tapi ada pula yang masih stay di Salatiga, masih di kos-kosan masing-masing. Nah, mahasiswa yang tersebar katakanlah di seluruh Indonesia ini, kita tahu bahwa di daerah masing-masing itu kan belum tentu jaringan internetnya bagus. Memang sih ada yang bilang ya tergantung providernya apa begitu. Tapi saya juga tidak menjamin 100% bahwa misal provider sebagus apapun belum tentu juga loh, kadang ada gangguan. Nah, jaringan itu yang terutama. Jadi ketika pengalaman ketika kuliah tiba-tiba live meeting. Kenapa? Maaf, tadi nggak tahu kok tiba-tiba keluar sendiri ya karena jaringan. Jadi memang saya rasa belum merata. Ini menjadi masalah ya, kita semuanya harus memperhatikan ini. Kita nggak boleh yang nunggu pemerintah melakukan apa dulu deh gitu. Ayo pemerintah ini jaringannya diperbaiki. Nah kalau nunggu itu kan mungkin lama, sehingga
mari kita dosen itu berinisiatif bagaimana caranya supaya jaringan memang menjadi masalah bagi mahasiswa, tapi kita coba deh berkreasi. Misal kalau harus ketemu secara langsung lewat Google Meet dan sebagainya, seandainya tiba-tiba mahasiswa harus live meeting karena jaringan jelek, tiba-tiba sinyalnya nggak ada dan sebagainya. Langkah apa atau ada hal apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, apa nih? Nah, biasanya yang saya lakukan adalah setiap pertemuan itu pasti saya rekam. Itu selain untuk akreditasi, dokumentasi begitu ya, untuk pelaporan, itu juga mengantisipasi yang itu tadi. Misal, maaf tadi di tengah jalan saya harus live meeting karena nggak tahu nih, saya coba untuk gabung lagi nggak bisa. Ya udah, kalau gitu saya beri dia tautannya, linknya, silahkan aja mengakses link ini adalah rekaman tadi waktu kuliah. Nah, akhirnya mahasiswa bisa belajar dari situ, lihat lagi, seperti itu. Syukur-syukur kalau punya channel YouTube, di-upload saja di situ. Nah, bisa nonton kapan aja kan. Langsung sekali mendayut, langsung semua pulau terlampaui nih. Cuman yang agak repot adalah saya kan inginnya rekaman itu nggak mentah. Jadi saya coba kasih bumper in dulu di depan, gitu kan, biar manis gitu. Lalu seandainya ini bisa saya potong jadi 2 video, akan lebih baik supaya mahasiswa nggak terlalu lama juga mengakses itu. Cuman ya itu waktunya tuh nggak ada kalau mau ngedit-ngedit gitu. Agak menyeramkan ya sebenarnya ya. Mau bantu? Sepertinya kita mengalami masalah yang sama, Mbak Wilsa. Sama guru ya. Iya nih. Iya, jaringan itu memang yang, ya itu tadi saya mengajak para dosen saja sih bahwa jaringan memang masalah, tapi kita harus membantu mahasiswa. Kuota, kalau yang dilakukan oleh mahasiswa, ini saya tanya ke mahasiswa-mahasiswa saya, biasanya kalau beli pulsa kuota gimana sih, begitu kan? Mbak, saya biasanya beli yang ketengan, eceran, atau biasanya kan kalau nomor perdana itu kan pasti ada berapa giga, begitu kan? Nah, kalau itu habis, Mbak, saya beli nomor perdana lagi loh. Berarti nomormu ganti-ganti dong. Iya, tapi saya punya satu yang kan yang HP itu khusus bisa ya. 2 ini kan, ya. Jadi yang satu, kalau hubungi saya di sini aja, Mbak. Tapi kalau untuk kuota internet saya pakai ini, pasti baru-baru terus. Lah, kalau gitu ya memang begitu, Mbak. Kalau enggak, saya nggak dapat uang jajan katanya. Nah, kuota. Dari survei yang dilakukan, itu saya lupa tadi berapa persen ya, 80 atau 90% itu mahasiswa mengakses semua materi pembelajaran daring atau mengikuti kuliah secara daring itu lewat handphone. Nah, kalau ngomong tadi soal dosen mengajar membosankan atau enggak, bayangkan saja, saya biasa kalau mau kuliah daring kan pakai laptop. Ternyata mahasiswa itu pakai HP loh. Iya. Saya tanya loh, kalian punya laptop nggak? Punya nggak? Terus kenapa pakai HP? Ya praktis aja. Kan saya harus kemana, saya nggak ada di kamar, ya saya pakai HP saja. Ya sama aja kalian nggak di rumah, terus physical distancingnya gimana? Kadang saya marahi juga kan. Sehingga mata katanya sakit karena terlalu lama memandang layar gitu. Lalu saya bilang, ya sudah kalau begitu, coba deh seandainya luangkan waktu untuk tetap pakai laptop. Layarnya kan lebar ya, cukup lebar dibandingkan harus handphone. Nah, ini juga perhatian untuk Bapak Ibu dosen yang lain, mungkin juga silakan ditanya ke masing-masing mahasiswanya. Bayangkan kalau mereka mengaksesnya lewat handphone dengan layar kecil, PowerPoint yang dipakai, yang digunakan, itu ukuran fontnya berapa? Kadang nggak diperhatikan ya. Iya. Nah, seringkali kan saya misalnya begini, kalau misalnya saya harus mengisi sebuah seminar atau pelatihan public speaking dan sebagainya, saya tanya kan, biasanya durasinya berapa menit? Setengah jam, 45 menit untuk teori saja begitu. Mbak, kalau bisa PowerPoint-nya jangan lebih dari 10 slide ya. Gitu. Nah, kalau saya gini, oh salah, paradigmanya bukan jumlah slide-nya. Kalau saya lebih kepada, karena itu poin, maka satu slide itu bagi saya isinya 1 poin. Dan ternyata kalau itu saya terapkan di kuliah daring, itu kan membantu. Jadi slide yang mahasiswa lihat di layar HP yang kecil itu, kalau slide-nya hanya berisi 1 poin, tidak banyak narasi, itu kan jadi font-nya lebih besar kan. Biasanya saya pakai 20 poin. Nah, ketika kuliah daring, lebih hampir 2 kali lipat untuk poin yang masukkan poinnya ya. Yang ditulis itu. Jadi nggak kecil-kecil. Bayangkan kalau
aduh narasinya satu slide itu isinya kayak 5 paragraf masukin ke situ semua. Kasihan mahasiswanya. Jadi ini kita juga coba mau melihat dari sisi mahasiswa ya, jangan sampai juga itu mereka malah akhirnya nanti mengalami efek yang lainnya. Karena kan terus terang aja ini kuliah daring ini kan bukan hanya ngefeknya ke ekonomi ya, mereka harus beli pulsa kuota begitu, belum lagi orang tuanya mungkin terdampak gitu ya, kesehatan juga. Jadi sebenarnya banyak hal juga secara sosial sebenarnya juga ada masalah loh, mereka yang terbiasa main di luar, punya teman banyak, terus harus di rumah. Nah itu anak saya yang kecil aja, kalau udah ada kesempatan sore gini tadi keluar rumah, main sama anak tetangga, tetap jaga jarak ya. Anak kecil kan nggak bisa ya. Itu kayak udah dikekang ratusan tahun keluar pagar rumah itu langsung excited banget gitu ya. Apalagi mahasiswa yang mungkin dunianya memang sama gengnya, sama teman-temannya gitu. Ya dunia dolani gitu. Nah betul, Mas Daniel kan udah ngalami ya. Jangan tanya kalau itu deh kayaknya. Tapi nggak masalah sih bagi saya sebenarnya. Justru di masa-masa muda itu gunakan waktu sebaik-baiknya asalkan di jalan yang benar. Nanti kalau sudah mulai lulus kuliah, bisa jadi kan memang putus kontak dengan teman-teman, nggak sekompak dulu lagi kan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, sama Lisa, dan juga kita masih akan terus sambung bincang-bincang kita sore hari ini di SKS, jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi di SKS dan juga masih ada Mbak Wilsa, sahabat Lisa di sini yang menyapa Anda sampai nanti di jam 7 malam, begitu sahabat Lisa. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit membahas tentang kendala-kendala yang terjadi pada masa kuliah daring ini ya Mbak Wil ya. Masih ada lagi nggak sih kendala yang mungkin dihadapi oleh para mahasiswa ini? Atau mungkin dosen juga ya? Iya, betul. Kalau dari mahasiswa ada lagi itu tingkat pemahamannya. Jadi bagaimana pembelajaran daring itu efektif nggak sih gitu kan. Nah ternyata dari penjelasan dosen itu ada yang bilang saya nggak mudeng sama sekali, nggak memahami. Karena apa? Kan banyak gangguan tuh, selain tadi jaringannya kadang bagus, kadang tidak, kemudian cara penyampaian dosen, kemudian media-media yang digunakan itu justru membuat tingkat pemahaman mahasiswa itu agak turun. Yang ketemu tatap muka saja kadang nggak paham. Tidak paham. Masih suka diulang-ulang terus nih. Apalagi yang melalui daring ini begitu. Lagian kan gini, saya mulai beberapa pertemuan awal misalnya, pertemuan awal itu oke, kalau misalnya menyalakan videonya on begitu waktu pakai Google Meet misalnya, kan itu sudah nggak apa-apa, videonya off saja gitu. Tapi kalau nanti saya tanya interaksi gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh mahasiswa kemana, apakah mereka tidur betul-betul menyimak atau apa kan gitu. Jadi itu yang membuat banyaknya gangguan, itulah yang membuat tingkat pemahaman mahasiswa itu kurang efektif. Nah ini menjadi PR bersama untuk para dosen untuk mari kita coba cari cara atau solusi supaya mahasiswa itu mungkin tidak terlalu lama durasinya, tapi materinya bagus, cara penyampaiannya oke, dan tidak makan kuota banyak. Siapa tahu itu malah membuat mahasiswa terpacu untuk bisa belajar lebih lagi, lebih serius lagi, tingkat pemahaman. Terus ada lagi, apa lagi nih? Perangkat yang tadi sempat disinggung ya, banyak pakai HP ternyata. Nah itu dia, malahan ada yang kebetulan semester ini kami itu di komunikasi ada mata kuliah praktek sebenarnya kan, harus di lab komputer grafis. Nah itu di awal saya mengedarkan ya, mahasiswa mengisi semacam formulir lah, prasurvei begitu ya. Itu sebelum perkuliahan semester dimulai, jadi akhir bulan Maret ya, April itu saya edarkan ke mahasiswa. Kaitannya apa? Saya mau tanya, mereka ini punya laptop atau tidak? Misalnya punya laptop, seandainya laptop mereka itu harus diinstal yang namanya aplikasi audio seperti Adobe Audition, CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya, itu kira-kira mampu nggak? Kan laptop masing-masing mahasiswa kan berbeda-beda. Nah ternyata dari sekian 139 kalau tidak salah mahasiswa, itu ada kurang lebih 10. 10 itu ada yang nggak punya laptop, ada yang punya tapi laptopnya ini laptop yang jadul lah gitu ya, kurang mampu. Nah,
Kemudian terhadap yang 10 ini, saya tindak lanjuti. Ya nih, apakah seandainya tidak punya laptop, apakah ada rencana untuk membeli? Kan saya juga tidak memaksa, apalagi kondisi kemarin kan mungkin banyak yang terdampak kan dengan adanya COVID-19 ini. Ternyata ada yang menjawab, orang tua saya masih sanggup membelikan, Mbak. Kalau kemarin kan karena SMA mungkin dianggap tidak perlu sekali, jadi tidak punya laptop memang. Nah, waktu kuliah ini memang mau beli. Oke, terpecahkan kan ini, artinya nggak apa-apa. Lalu terhadap yang lainnya beberapa, bagaimana? Ada yang tidak masalah lagi, saya bisa join dengan kakak saya karena ada laptop di rumah. Oke, maksud saya apa? Supaya ketika 10 orang ini yang saya anggap punya masalah dan tidak bisa mengerjakan di rumah, karena kan namanya praktek itu kan cukup berat juga kan, itu akan saya beri dispensasi, yaitu mereka mengikuti perkuliahannya, mereka membaca modul-modulnya, tapi untuk praktek mengerjakannya itu nanti akan saya tunda di semester ganjil. Oh, oke. Saya sempat mau memberi kebijakan seperti itu, tapi ternyata cukup teratasi. Nah, saya sudah cukup lega dengan itu kan. Tiba-tiba ada dosen yang lapor ke saya, Mbak, ini ada 1 orang mahasiswa yang dari awal dia tidak mengumpulkan tugas. Saya tanya, kenapa? Katanya laptopnya bermasalah. Apakah dia termasuk orang yang dulu saya sempat prasurvei itu tadi 10 orang itu? Iya, Mbak, termasuk. Nah, waktu itu kan mengatakan baik-baik saja, oke lah semuanya masalah teratasi, ternyata kan tidak. Akhirnya saya tanya ke yang bersangkutan lewat dosen itu, apakah masih memungkinkan? Entah bagaimana caranya lah, mau pinjam laptop atau memang kalau dia mau datang ke kampus mengerjakan itu asal dengan protokol kesehatan, oke, enggak masalah. Kita kasih batas waktu tertentu lah ya, ada pelonggaran. Kan harusnya semester itu berakhir 7 Agustus kemarin. Kita kasih batas waktu lah. Kita harus input tanggal 21, ya sebelum tanggal itu yang penting udah selesai. Akhirnya mahasiswa ini sanggup ya, jadi teratasi. Perangkat ini yang harus kita betul-betul tanya ke mahasiswa loh, punya enggak? Apalagi terutama tadi ya harus pakai lab dan sebagainya. Itu kalau di komunikasi masih sebatas hal yang umum lah, pakai laptop, paling install aplikasi ya. Demikian juga mata kuliah yang lain itu yang harus produksi di luar, bikin film televisi, akhirnya sebenarnya kan udah separuh jalan itu. Proses pengambilan gambar sudah jalan. Bagi kelompok yang mengerjakan cepat, itu mereka tinggal editing. Editing kan bisa di rumah aja atau di kos. Paling kalau harus beberapa orang, ya saling kirim filenya ya, tinggal dikompilasi. Nah, masalahnya untuk kelompok yang belum sama sekali ambil gambar, wah ini harus ke lapangan ya. Akhirnya nggak ke lapangan sih. Harus ambil gambar-gambar dari yang ada, yang stok yang dipunya. Ya akhirnya kita menurunkan standar untuk penilaian. Yang tadinya mestinya katakanlah kalau ini bagus tuh, ini kategori bagus, dapat nilai segini ya ini turunan gitu. Tetap di korting ya, mau nggak mau ya. Ya kita masing-masing memaklumi kan begitu ya. Terus selain perangkat yaitu waktu. Ini kan pada pulang ke rumah masing-masing kayak kemarin itu. Jadi tersebar di seluruh Indonesia. UKSW ini kan Indonesia mini ya. Dan tersebar di bagian-bagian waktu Indonesia betul, nih. Ya. Kadang saya sendiri masih lupa loh. Nanti kuliah ya jam 1 gitu kita kuliah. Terus ya misalnya atau jam berapa kalian makan dulu ya, saya bilang gitu. Atau yang mau sholat silakan sholat dulu supaya nanti waktu kuliah tuh nggak aduh saya belum sholat gimana itu. Tapi saya lupa bahwa dia ada di waktu Indonesia mana gitu. Ya karena sudah terbiasa di Salatiga kan gitu. Jadi Bapak Ibu dosen juga perlu memperhatikan itu. Seandainya misal membuat kesepakatan kuliah di luar jam yang sesungguhnya, harus diperhatikan di sana karena kan selisihnya 2 jam ya kalau tidak salah ya. Kita dengan tengah dan timur 1 dan 2 jam. 1 dan 2 jam betul. Nah, 2 jam lah maksimal. Kalau kita mau mengadakan kuliah jam 5 waktu Indonesia Barat sore, berarti di Papua katakanlah sudah jam 7 malam. Nah, apakah ini cukup kondusif bagi mahasiswa di sana? Gitu. Jadi harus perhatikan juga waktunya. Jangan juga terlalu malam atau justru terlalu pagi. Mau kuliah jam 7 pagi. Kalau 7 pagi waktu Indonesia Barat nggak apa-apa ya. Kalau yang mungkin kemarin udah kebiasaan di Salatiga nggak masalah kali ya. Betul. Nah itu. Jadi harus diperhatikan itu. Sebenarnya kendalanya ada banyak sih yang tapi kalau disimpulkan, di generalisir gitu, kendalanya itu. Jadi dari
hal-hal yang sifatnya infrastrukturnya seperti itu ya, tingkat pemahamannya efektif atau tidak dan sebagainya. Nah, sesuai dengan tema kita sehari-hari kan kita mau kasih kiat praktisnya nih ya buat mahasiswa itu bisa enjoy daring. Saya juga cukup paham lah kalau mahasiswa itu bosen. Karena ya contohnya anak saya aja deh. Iya. Kalau gurunya semangat, anak saya juga kelas daring kan tiap pagi gitu. Kalau gurunya semangat, itu ya dia semangat belajar gitu kan. Kalau yang SD karena sudah cukup Udah paham lah ya, udah aware. Jadi dia nggak melulu sesuatu yang sifatnya menghibur-menghibur gitu, karena dia fokusnya kan mau belajar gitu. Itu masih oke lah. Jadi saya hanya mendampingi sekedar kalau misal dia ini tadi apa mah atau ada hal teknis itu saya harus dampingi dia kan. Tapi anak saya yang masih preschool, nah itu kalau awal-awal dulu kan karena dia tuh sebenarnya bukan karena tidak suka nonton Miss-nya di video itu, tapi dia tuh pengen ketemu langsung ya. Pengen sekolah di sekolah gitu. Itu apa mah? Aku maunya sekolah gitu. Itu anak saya. Jadi saya hanya membayangkan kalau anak saya aja kayak gini, mahasiswa seandainya saya mengajar yang selamat siang, gitu, silakan buka buku halaman itu kan sangat membosankan sekali gitu. Jadi memang harus ada inovasi dari sisi dosen juga. Nah ini kalau yang kiat praktis ini saya beri sebenarnya 3P. Oke. Saya pernah bikin video singkat, lalu teman saya komentari, bukan 3P mbak, satu lagi, satu lagi apa? Pulsa. Oh ya betul juga ya. Itu paling penting juga ya dalam hal ini ya. Iya, ya. terima kasih buat teman saya itu Mas Boma di radio di Jogja sana. Memberikan inspirasi. Ya, P yang pertama itu proaktif. Proaktif. Harus seperti proaktif. apa itu? Ya, proaktif itu adalah kemarin kan kita semua, saya rasa semuanya ya, ini sesuatu yang mendadak, sesuatu yang mengusik zona nyaman kita. Sudah biasa kuliah dengan model kayak gini, akhirnya berubah harus begini. Itu betul-betul untuk orang yang sulit berubah, itu sesuatu yang sangat tidak susah sekali ya. Susah banget. Seperti misalnya kalau disuruh kuliah pagi begitu ya. Cuman mahasiswa mau kuliah pagi sih mbak jam 7 dulu SMA masuk jam berapa? Jam 7 mbak. Nah, ada masalah kan, cuman kan dia mikir kalau udah kuliah itu bisa lebih santai mungkin ya. Ternyata waduh sama aja. Padahal ada dosen di Fiskom yang maunya kuliah jam 7. Siapakah itu? Yang beberapa waktu lalu siaran. Jangan di-mention nanti kayaknya lagi dengerin. Jadi P yang pertama proaktif. Orang yang proaktif itu tidak yang ketika menghadapi sesuatu ada yang negatif di lingkungan sekitarnya, sesuatu yang mengubah zona nyamannya, sesuatu yang dalam tanda kutip mengusiknya, itu dia tidak langsung menggerutu, lalu dia langsung memaki-maki, pokoknya nggak yang berpikiran negatif ya. Orang yang proaktif itu apapun yang terjadi di lingkungannya, apapun yang orang lain lakukan terhadap dia, apapun yang intinya sesuatu dari luar menimpa dirinya, itu dia akan menghadapinya dengan positif. Sebenarnya kan itu tergantung dari diri kita masing-masing kan. Mas Daniel mau misalnya lempar sesuatu pun ke saya, ya itu tergantung harus dari dihadapi juga ya. Reaksi saya gimana nih? Mau marah? Kan saya tidak tahu alasanmu kenapa melempar saya misalnya. Misalnya ini kok saya kok dapat nilainya C sih, harusnya kan saya dapat B, mungkin ada kan yang seperti itu. Kadang kalau ada mahasiswa datang ke saya seperti itu, saya kembali bertanya, sudah mengerjakan semua tugas? Sudah mbak, saya hadir juga mbak, hadir selalu. Full ya? Full. Padahal kehadiran itu cuma 10% bobotnya. Tugasnya topes lagi. Itu. Nah, masalah sekali nih pastinya. Iya, jadi kan proaktif itu adalah teman-teman mahasiswa coba belajar. Sebenarnya kalau dari teman-teman ilmu komunikasi sudah dapat ini, karena kan di awal tahun itu pasti di semester 3 seperti yang kemarin sudah berlalu itu mendapatkan mata kuliah public speaking. Nah, basic yang kita beri adalah bagaimana sih seseorang itu bisa mengenal dirinya sendiri kan begitu, termasuk bagaimana dia bisa menjadi orang yang proaktif. Jadi seandainya akhirnya kita dipaksa untuk semuanya serba daring, semuanya harus namanya kuota internet, ya jangan mengeluh. Jadi kita harus mengubah paradigma kita. Sebelumnya kan kita membeli kuota internet itu ya tadi yang eceran misalnya, terus hanya untuk akses ya medsos, kalau saya ya medsos kan paling YouTube,
itu pun untuk sesuatu yang menyenangkan, nonton film, lagu, dan video-video apapun yang sifatnya lebih ke hiburan ya, atau ya kalau tutorial kan hobi, termasuk hobi ya. Tapi sekarang kita harus mengubah paradigma bahwa membeli kuota itu bukan hanya untuk kesenangan saja, tapi untuk belajar juga yang merupakan kebutuhan kita. Artinya apa? Bahwa alasan membeli kuota salah satunya juga karena kita memenuhi kebutuhan belajar tadi. Udah deh, mau nggak mau tuh sekarang daring. Wajib. Mau mengeluh kuota habis, itu kuota tuh harus. Nah masalahnya kan mahasiswa kadang, tapi kan itu berat Mbak, misalnya. Kalau dari survei kami itu kurang lebih membeli kuota itu 100.000, 50 sampai 100.000 lah satu bulan. Gitu. Nah, begini, kalau saya sering memberitahu ke mahasiswa saya juga sih, biasanya kalau 100.000 itu seandainya nih uang jajanmu sekian ratus ribu gitu ya. 100.000 itu ya 50-50 lah sama orang tua. Misal ya udah uang jajanku dikurangi 50, ayah atau ibu nambahin 50 sehingga bisa beli kuota untuk 1 bulan untuk kuliah begitu. Jadi ini yang harus paradigma yang harus ditanamkan ke mahasiswa bahwa sekarang harus daring. Minimal kalau di UKSW itu semester ganjil nanti kan daring perkuliahannya. Kita belum tahu nanti Januari seperti apa kan. Dan Mas Menteri dan juga 3 atau 4 kementerian yang kemarin kan juga memang serba daring. Pengecualiannya adalah yang zona oranye, oranye, kuning itu dan hijau boleh. Itu pun yang zona oranye yang statusnya sedang itu pun kan tetap harus ada izin dari orang tua kan, terutama yang untuk SD tadi ya. SD itu harus, artinya apa ya? Ya udah kita menghadapi saja bahwa sekarang kuliahnya daring. Jadi kita harus mengubah paradigma. Jangan membeli kuota untuk kuliah itu berat, tapi membeli kuota untuk yang lainnya gampang. Sekarang kebutuhannya adalah kuliah ya yang utama ya. Kalau dulu saya juga begitu, dulu itu saya sangat membatasi anak saya pegang HP. Karena kan kalau dulu akses HP itu pasti akses YouTube tuh pasti di HP kan, nonton video anak-anak dan sebagainya. Dulu saya batasi. Tapi sekarang kan udah mau gimana lagi? Iya, mau nggak mau kalau misalnya laptop sedang saya gunakan pun akhirnya saya mengalah. Kebetulan ada laptop satu lagi rusak lagi jadinya. Aduh, saya ya saya hadapi. Saya nggak mau jadi orang yang menggerutu dan sebagainya. Gitu ya. Itu harus dihadapi. Kalau memang ya udah buat anak saya kuliah sekolah gitu ya. Pagi sampai jam 9:30-an itu yang kakaknya, habis itu kan adiknya juga. Adiknya kan juga nggak mau kalah. Gantian ya harus yang bisa. Nah itu, jadi memang kita harus mengubah paradigma kita. Mahasiswa juga begitu, bahwa ini sebuah kebutuhan. Kalau dulu HP untuk yang sifatnya hiburan dan untuk menyenangkan lah gitu, sekarang HP sudah juga buat kuliah. Primer gitu. Ya. Itu termasuk. Jadi ayolah kita mengubah paradigma kita bersama-sama jadi orang yang proaktif. Karena mau nggak mau begitu. Terus yang kedua, be present. Ini apa itu? Jadi hadir, dalam tanda kutip hadir. Maksudnya apa? Nah, karena tidak ketemu langsung dengan dosennya, tadi kan paradigma itu juga termasuk dosennya kan, bahwa jangan sampai hanya kuliah yang offline dipindah ke online kan begitu. Harus mengubah paradigmanya. Demikian juga mahasiswa, karena sekarang kuliahnya online dan mungkin terbatasi oleh waktu atau oleh durasi. Kadang kan dosen itu hanya mengajar 30 sampai 1 jam kalau untuk diskusi tatap muka begitu, online gitu ya. Selebihnya kan harus mengerjakan tugas secara mandiri. Pokoknya segala sesuatunya tuh mandiri. Dosen itu sekarang bukan sumber satu-satunya mahasiswa belajar, sumber kebenarannya mahasiswa. Enggak. Masih banyak Mbah Google. Apalagi buku-buku juga bertebaran ya, buku-buku online dan sebagainya. Nggak cuma di perpustakaan UKSW saja gitu, bisa juga online sekarang banyak sekali. Artinya yang berubah adalah bahwa dosen itu nggak cuma satu-satunya, tapi sekedar fasilitasi ya mungkin ya, penyalurnya. Fasilitasi betul, mengarahkan, membantu dan membimbing. Sehingga di sini tadi juga termasuk belum saya sampaikan, paradigmanya adalah mahasiswa harus mandiri. Biasanya kan disuruh tuh, ya besok ini tugasnya ini, pokoknya disuruh-suruh lah gitu. Harus menerima perintah dulu baru mengerjakan. Sekarang harus mandiri. Kenapa mandiri dan integritas ya? Karena kan seandainya
ini kita mempercayakan mahasiswa untuk belajar. Betul nggak sih dia belajar di rumah? Mandiri oke, belajar sendiri. Tapi masalah integritas kan penting. Bagaimana dia mengerjakan tugasnya, apakah hanya copy paste aja, apakah dia plagiat dari mana, kan itu sekarang juga hal yang penting juga kan. Jadi be present ini artinya kalau lagi kuliah daring, manfaatkan itu. Hadirlah di situ. Hadir secara non-fisik ya di situ. Kalau perlu tanya-tanya, diskusi apapun tanyakan ke dosen, diskusi aktif, intinya aktif. Jangan yang mikrofon saya matikan karena memang aturannya begitu, videonya juga saya matikan. Jadi saya tidur aja. Tidur. Udah nggak hadir di situ, jiwanya udah nggak di situ nih. Betul. Jadi sebenarnya bolos online dan offline tuh ada sebenarnya kan. Bolos offline ya itu tadi ya, nitip absen. Sekarang ada metode baru ya. Oh, betul. Bolos online disebut. Bahkan ada yang lucu kemarin itu, anak saya kan biasanya sebelum awal-awal waktu kelas daring ya, ini cerita anak saya karena kan saya yang mendampingi jadi saya tahu. Itu sebelum dimulai jam 8 kurang itu kan siswa-siswa itu kan pada ngobrol kan ya, ngobrol halo, kan udah lama gak ketemu kan, say hello sama teman-temannya gitu. Lucu-lucu deh anak-anak itu, anak-anak SD. Lalu ketika sudah mulai kan peraturannya harus mikrofon itu dinonaktifkan, baru nanti kalau yang ditanya itu ya mengaktifkan itu. Itu ada juga yang ngobrol di kolom chat kan, sampai gurunya harus jangan ngobrol di kolom chat. Jadi yang biasa terjadi di offline pun di online juga terjadi. Ke bawah-bawah gitu. Jadi ketika kelas daring itu juga ada yang ngobrol sendiri di kolom chat gitu kan. Ya itu lucu aja sih, apa intermezzo aja. Sama juga sebenarnya mahasiswa kalau mau bolos juga bisa. Itu tadi videonya dimatikan, alasannya nanti nyedot kuota banyak kan gitu kan. Jadi dinonaktifkan. Nanti kalau baru ditanya, nah ini kemarin juga gitu. Atau kameranya error begitu. Sering ya ada sekali. Iya, betul. Nah, saya sempat yang kalau kuliah semua video harus on gitu. Sempat yang seperti itu. Jadi hadir ini ya sudah, mahasiswa tolong hadir di situ. Walaupun tidak secara langsung, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini kaitannya dengan P yang ketiga itu pemanfaatan. Apa itu Mbak Bin? Jadi tadi ketika hadir, manfaatkan itu sebaik-baiknya kan begitu. Dosen kan hanya menjelaskan atau berdiskusinya durasi pendek, hanya sedikit saja. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika diberi tugas, ya tugas itu sebagai salah satu cara sarana untuk dosen kan menilai juga kan. Ya udah, dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahwa ini adalah salah satu sarana untuk saya dapat nilai, kerjakan sebaik-baiknya. Termasuk juga sekarang kan sangat terbuka sekali kalau saya mau cari referensi dari internet, carilah. Yang penting jangan dari website yang abal-abal kan begitu, yang harus yang terpercaya, terverifikasi kan gitu kan. Jadi sekarang e-resources tuh banyak ya, terbuka. Mau pakai apapun asalkan tadi bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dulu browsing untuk yang tadi sifatnya hiburan, hobi, sekarang harus yang juga untuk kuliah kan gitu. Terus yang terakhir tuh tadi pulsa. Oke. Ini juga harus dari sisi orang tua juga sih, bahwa ini sudah merupakan kebutuhan. Ini saya tidak bicara soal pro dan kontra tentang biaya ya. Ini termasuk dalam biaya pengeluaran untuk anak sekolah atau kuliah kan gitu. Tapi saya bicara bahwa memang kuota itu sesuatu yang harus. Nah, terutama untuk mata kuliah yang memang membutuhkan kuota yang cukup banyak. Karena misalnya nih, untuk mata kuliah produksi atau yang sifatnya tutorial, kan dosen memberikannya modul. Tutorialnya kan tertulis narasi dan juga paling ada screenshot gambarnya kan, seperti itu. Tapi ketika prakteknya kan kadang mahasiswa perlu tahu betul caranya gimana sih, ya kayak kalau kita lihat dari tutorial YouTube lah gitu kira-kira. Membantu ya seperti itu ya pastinya ya. Itu kan butuh kuota yang cukup ya, jadi harus dipersiapkan. Sama juga seperti kemarin waktu mata kuliah public speaking, itu tugas akhirnya kan mahasiswa harus pidato secara online, daring. Jadi kami bagi per kelompok, satu kelompok itu ada kurang lebih 15-17 orang, ada 10 kelompok, itu kami paralel. Jadi semua dosen menjadi tim penilai di situ kan, satu kelompok, saya menilai satu kelompok ini. Dan ketika kalau sebelumnya kan ditonton banyak teman-temannya, 130-an lah ditonton secara langsung.
itu mentalnya kan betul-betul terbentuk Diuji di ya. situ ya. Mau grogi ya grogi aja di situ, mau sampai keluar keringat dingin ya silahkan aja. Itu justru dibentuk salah satu keberaniannya bicara di depan umum kan seperti itu. Nah, ketika harus online kan nggak dilihat secara langsung. Tapi saya mewajibkan mahasiswa untuk dalam satu kelompok itu selama durasi 1 sampai 1,5 jam video harus on. Nah, kan kuota banyak tuh. Nah. Kenapa harus on, Mbak? Ya karena ketika kamu pidato itu dilihat oleh teman-teman meskipun tidak secara langsung. Nah, mereka kan senengnya karena dari sisi mentalnya tadi nggak terlalu grogi banget gitu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang membutuhkan kuota banyak. Nah, ini tadi kiat praktisnya, jadi harus proaktif, harus di present, pemanfaatan ya. Kemudian juga pulsa itu penting banget. Nah, harus benar-benar diperhatikan ya intinya untuk saat ini ya. Udah nggak zamannya untuk mengeluh, berkeluh kesah lain sebagainya. Karena ini juga penting, urgent juga, dan nggak bisa di-skip ya Mbak Wil ya. Mau gimana lagi? Jadi semoga saja enjoy. Nah, mungkin juga saya selipkan dikit untuk dosen ya. Jadi kalau dari hasil survei itu, ternyata mahasiswa tuh inginnya dosen itu lebih kreatif. Oh, oke. Jadi sekarang banyak dosen, dulu kami kan gini, besok mau jadi apa? Kalau nggak sesuai dengan capaian pembelajaran ini, profilnya lulusan, saya mau jadi YouTuber aja. Kan kita dosen, apa jadi YouTuber gitu kan? Karena kesannya masih yang YouTuber itu sesuatu yang nggak penting kan gitu. Main-main ya. Iya, nah sekarang semua dosen harus jadi YouTuber bikin konten kan, bikin konten dan sebagainya. Saya aja nih yang jarang bikin konten sebenarnya. Jadi saya lebih suka dengan PowerPoint kemudian diberi ya yang video itu saya malah ya beberapa aja deh gitu. Ini harus sekarang harus. Jadi kami harus variatif bikin konten video. Ada PowerPoint tapi yang menarik, jangan yang kayak seperti kemarin-kemarin, atau mungkin sesekali modelnya kayak sekarang ini kuliah lewat radio. Jadi untuk yang di Salatiga diuntungkan karena nggak harus akses internet, tapi memang yang di luar Salatiga harus streaming kan ya. Streaming ya. Gitu. Kemudian ada kalanya saya merekam sendiri, lalu saya berikan linknya ke mahasiswa, silahkan diakses, silahkan nonton sendiri seperti itu. Jadi memang ya dosen harus kreatif. Nah. Saya sendiri mengaku belum terlalu kreatif. Jangan cuma melihat dari sisi mahasiswanya mungkin ya serba disalahkan ya. Siapa tahu memang mungkin dosennya juga kurang kreatif tadi, juga kurang proaktif juga siapa tahu nih dosennya. Nah. Ya, sebenarnya saya karena saya sudah duluan belajar ya tentang bagaimana sih cara mengajar secara online, karena kan kadang Mas Daniel mungkin perhatikan juga kalau kita ikut webinar-webinar, kadang itu dosen itu atau pembicara ya kalau misal kita ikut webinar itu nampak di layar tuh wajahnya saja di close up, kan nggak enak dilihat itu. Makanya saya kalau ngajar itu pasti agak jauh jaraknya supaya nggak terlalu close up, itu sangat tidak menarik sekali. Kalau cantik dan nah, nggak masalah. Kalau tidak, kalau hanya kelihatan mulutnya saja itu ada, dan kan kelihatannya kan jadi gimana gitu. Jadi jaga jarak, kemudian cara bicara kita, tatap menatapnya, tatap kamera, harus tatap kamera, karena kan masih banyak dosen tuh yang melihatnya justru ke PowerPoint. Kalau lagi membaca it's okay, nggak apa-apa ya lihat PowerPoint. Kemudian tatap ke kameranya lagi untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Ada juga yang ngajar tapi lihatnya ke atas terus gitu. Ada juga pembicara sebenarnya juga gitu kan, atau dia dengan duduk yang santai gitu. Itu sangat tidak menarik lah ya, dan bikin bosen kan. Lebih menarik nonton Atta Halilintar aja kan gitu. Benar sekali nih Sobat Lisa. Jadi harapannya mungkin nanti ini semua bisa diperhatikan, entah mungkin dari segi tenaga pendidiknya atau mungkin juga dari para mahasiswanya, supaya kuliah online yang harapannya sih mungkin tahun depan sudah selesai semua ya. Betul. Karena memang betul banyak mahasiswa yang maunya sih mendingan kuliahnya secara langsung begitu ya. Apalagi memang kendalanya juga jauh lebih banyak. PR dari dosen dan juga mungkin guru di luar sana juga makin lebih banyak begitu ya, sama Tomisa dan juga Mbak Wilsa. Nah,
ada mungkin pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan kepada sahabat Lisa Iya. semuanya? Jadi untuk sementara waktu memang kita harus menerima semua keadaan ini. Kita memang harus tadi mengubah paradigma kita, harus proaktif lah kita, jangan mengeluh, tapi bagaimana caranya supaya kita dapat melaksanakan ini dengan baik. Ada dari sisi mahasiswa yang harus mengubah paradigma, dosennya juga begitu. Masing-masing harus tambah kreatif juga supaya semuanya berjalan dengan lancar. Gak masalah deh kalau misalnya nanti ternyata kita bulan Januari sudah bisa kuliah tatap muka, nggak masalah. Malah justru ini akan menjadi pengalaman yang indah karena kita sudah terbiasa kreatif bikin konten kan, tidak membosankan. Walaupun kita tatap muka, silahkan ya habis ini akses video saya, misalnya gitu, tonton di situ tutorialnya. Atau kalau misalnya saya pas ngajar tentang teknik penyiaran, nanti ya dengerin Mbak Wilsa siaran ya, Ada misalnya. filenya ini ya. Gitu. Jadi mari kita hadapi ini semuanya dengan paradigma yang terbuka, proaktif, dan mengusahakan dengan baik. Seandainya nanti berubah kondisinya, ya Kita harus menyesuaikan lagi juga betul. tentunya. Jadi menjadi orang yang adaptif tuh penting ya tentunya ya. betul banget. Nah, Itu kata kuncinya. harus adaptif sahabat Lisa Iya. tentunya. Baik, kalau begitu gak kerasa juga sudah hampir jam 7 malam. Saatnya kita juga harus pamit dari SKS. Terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama. Ditunggu lagi untuk sharing-sharingnya dengan sahabat Lisa. Ada bocoran juga kan, minggu depan SKS-nya juga masih ngobrolin soal Nah, ini. Nah, itu lanjutannya yang saya kira juga nggak kalah menarik juga, harus disimak juga. apa itu? So, stay tune terus sahabat Lisa di 103.9 Elisa FM The Big Genius Station. Hidupku merdeka, hidupku bahagia.